في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, merupakan sunnatullah terhadap hamba-hambanya adalah ia menguji mereka dengan berbagai ujian, sebagaimana ia menganugerahkan atau menurunkan kepada mereka nikmat-nikmat yang tak pernah putus. Maka demikian pula ujian dan cobaan. Hal itu karena kasih sayang mereka kepada Allah, kepada mereka, karena kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada mereka, dan karena suatu hikmah yang ia inginkan di balik itu untuk mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man yuridillahu bihi khairan yusib min." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan mengujinya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan kebaikan, harta, kekayaan, kesehatan, wasyarr, dan dengan kejelekan, kesakitan, kemiskinan, dan kesempitan. Wa ilaina turja'un, dan semua kalian akan kembali kepada kami, baik yang mati dalam keadaan sehat ataupun yang mati karena sakit, baik yang mati dalam keadaan kaya atau mereka yang mati karena kemiskinan, mereka yang mati sebagai pejabat ataukah mereka yang mati sebagai rakyat jelata, baik mereka yang mati dalam keadaan kafir ataukah mereka yang mati dalam keadaan mukmin. Wa ilaina turja'un, semua kalian akan kembali kepada kami. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa lapar. Dan ini telah Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita dan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabatnya, dengan kelaparan yang luar biasa.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin saat itu dikepung, diblokade di dalam lembah Bani Hashim 3 tahun lamanya. Diblokade oleh kaum musyrikin Mekah 3 tahun lamanya. Mereka yang berada di dalam lembah Bani Hashim tidak mampu keluar mencari kehidupan, makanan, minuman ataukah kebutuhan mereka yang lainnya. Dan yang di luar pun tidak mampu masuk ke dalam untuk mengantarkan makanan, minuman ataukah kebutuhan mereka yang lainnya. 3 tahun lamanya. Sehingga wanita-wanita yang sedang menyusui, susu mereka menjadi kering. Bayi-bayi yang ada di dalam lembah Bani Hashim saat itu meraung-raung menangis kehausan karena tidak memiliki ASI. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Nabi kita, istri beliau dan para sahabiah, para sahabat beliau dan sahabiah, mereka harus memakan dedaunan bahkan pepohonan yang ada di dalam lembah Bani Hashim tersebut. 3 tahun lamanya mereka diuji dengan kehausan dan kelaparan karena diblokade oleh kaum musyrikin Mekah. Dan mereka adalah sebaik-baik manusia. Mereka adalah manusia yang paling taat kepada Allah dan sedang berada di jalan Allah, membela agama Allah setelah para nabi dan para rasul, dan di tengah-tengah mereka ada seorang nabi dan rasul. Adapun kita, walaupun diuji oleh Allah, maka ujian yang datang kepada kita mungkin dikarenakan kemaksiatan kita, karena ingkar kita, karena kekufuran kita, dan karena sedikitnya ibadah kita kepada Allah. Sedangkan mereka, para nabi dan para rasul, diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa, dan mereka berada di puncak ketaatan dan kesolehan kepada Allah Jalla wa'ala. 3 tahun lamanya mereka diblokade di dalam lembah Bani Hashim. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, istri beliau, anak-anak beliau, para sahabat dan para sahabiah, bahkan orang-orang kafir dari Bani Hashim yang ikut membantu mereka juga ikut diblokade oleh penduduk Mekah selama 3 tahun, sehingga mereka harus memakan dedaunan dan pepohonan yang ada di dalam lembah tersebut. Maka Allah mengatakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar. Coba saudara bayangkan bagaimana rasa takut yang dirasakan oleh Musa, Harun alaihissalam dan Bani Israel ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk lari ke tepi pantai. Begitu mereka tiba di tepi pantai, maka Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka dari belakang. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya, Musa alaihissalam dan Bani Israel sudah saling lihat-lihat, sudah saling melihat. Di depan Musa dan Bani Israel adalah lautan yang tidak bertepi. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya semakin dekat dan mereka dengan senjata-senjata mereka untuk membantai dan memutilasi Musa dan Bani Israel. Sehingga sebagian pengikut Nabi Musa saat itu mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti akan ditangkap dan dibantai oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Karena secara logika ho genek pelung lom kabak binih laut, iku Nabi Musa dan Bani Israel laut yang hana bertepi. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya dengan senjata-senjata yang mereka bawa sudah semakin dekat dan sudah saling melihat di antara mereka. Maka sebagian pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, nyoka pasti kinang drop tayong kaliong. Ka pasti di drop oleh Fir'aun dan bala tentaranya, pasti disiksa. Maka Musa alaihissalam menguatkan mereka, mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sekali-kali tidak. Yang memerintahkan kita untuk lari ke tepi pantai ini adalah Rabbul Alamin, pencipta kita dan yang menciptakan
binasakan Firaun dan bala tentaranya. Fa innahu sayahdin, dan dia yang akan memberikan petunjuk kepada kita, karena dia Maha Rahman, Maha Rahim, ala kulli syai'in qadir, yang maha mampu atas segala sesuatu dan tidak akan pernah memberikan perintah yang konyol. Apakah kita sudah pernah merasakan ketakutan yang seperti itu karena membela agama Allah? Walaupun ada sedikit rasa takut yang kita rasakan, mungkin bukan karena sedang membela agama Allah, tetapi karena sedang mengamankan harta. Sedangkan mereka, para nabi dan para rasul serta pengikut-pengikut mereka diuji oleh Allah dengan rasa takut, dan mereka sedang berada di jalan membela agama Allah. Dan mereka sudah berada di puncak ketakwaan dan kesolehan. Bersamaan itu Allah juga menguji mereka dengan sedikit rasa takut. Dan kami akan menguji kalian dengan kami wafatkan sebagian jiwa di antara kalian, dan kami kurangi pendapatan kalian dari buah-buahan. Yang biasanya itamang peng 3 bulan 30 juta, kalian itamang 3 juta. Yang biasanya itamang 10 juta dalam sebulan, kalinya 500 ribu mekarat. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira untuk mereka orang-orang yang sabar. Siapakah mereka orang-orang yang sabar yang Allah perintahkan untuk diberikan berita gembira untuk mereka? Allah katakan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka tatkala dilanda suatu musibah, mereka langsung mengatakan, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Kita milik Allah, harta kita milik Allah, istri kita milik Allah, anak cucu kita milik Allah. Dan semua kita akan kembali kepadanya, yang Rahman, yang Rahim, yang Hakim, yang Alim. Mereka yang seperti itu Allah katakan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, salawat dari Allah, pujian dan sanjungannya di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, dan mereka adalah orang-orang yang akan diberikan petunjuk. Ibadallah, di antara ujian yang menimpa kita, dan ini mungkin sudah dirasakan oleh sebagian orang saat ini, walaupun belum seberapa jika dibandingkan dengan ujian yang menimpa pada orang-orang sebelum kita, adalah kenaikan harga. Kenaikan harga barang-barang di dunia, apakah itu BBM ataukah yang lainnya, itu sebagai ujian dari Allah Jalla wa Ala untuk kita. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi, bahkan juga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kenaikan harga di masa kita sekarang ini belumlah seberapa dibandingkan pada masa-masa terdahulu. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Jalla wa Ala berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk syurga begitu saja? Mati langsung tambang syurga, yang kubu langsung nikmat kubu tanpa na ujian dalam hidupnya? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk syurga tanpa ujian yang menimpa kalian? Sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kalian berbagai musibah dan ujian. Masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa kemiskinan, paceklik. Ini salah satu azab yang Allah tidak berikan kepada umat Nabi Muhammad, paceklik yang menyeluruh seluruh dunia. Allah menyayangi umat Nabi Muhammad ini, tidak Allah timpakan paceklik yang menyeluruh seluruh dunia. Sedangkan pada umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, mereka merasakan paceklik secara total seluruh dunia. Tidak ada air, tidak ada tumbuhan, dan tidak ada hujan bertahun-tahun lamanya. Sehingga mereka ada, sebagian besar mereka mati dalam keadaan lapar.
menjadi bangkai yang bertebaran di permukaan bumi. Ini tidak Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad karena doa beliau, tetapi itu dirasakan oleh nabi-nabi sebelum kita. Di masa Nabi Yusuf alaihi salam, sebelumnya dan setelahnya, mereka merasakan paceklik tanpa hujan bertahun-tahun, sehingga tidak ada yang berwarna hijau di atas permukaan bumi, tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Masatumul ba'sa wa dharra. Mereka telah diuji oleh Allah dengan paceklik yang menyeluruh, kesempitan, kemiskinan, wazulzilu, bahkan mereka pernah Allah uji dengan gempa yang dahsyat. Karena dahsyatnya ujian yang menimpa mereka, seorang Rasul yang begitu kuat imannya, sampai-sampai seorang Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, pajan kira-kira itren pertolongan dari Allah. Sampai Nabi roh gebetubit su lagian, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah itu datang? Maka Allah katakan, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Ketika sebagian penduduk Madinah datang kepada Nabi mengeluhkan karena harga barang di pasar sudah naik, maka Nabi katakan, innallaha huwal musa'ir. Mereka meminta kepada Nabi untuk mengatur harga barang di pasaran. Maka Nabi mengatakan, innallaha huwal musa'ir. Karena kenaikan harga belum sampai darurat dan mengancam kematian mereka karena kelaparan, maka Nabi mengatakan, innallaha huwal musa'ir. Allah lah yang menentukan harga. Wa huwal qabid, wa huwal rafi', wa huwal raziq. Dia pula yang akan mematikan, dia pula yang akan mengangkat, dan dia pula yang akan memberikan rezeki. Yang aku khawatirkan, kata Nabi, adalah aku mati dalam keadaan aku membawa kezaliman terhadap kalian pada harta dan darahnya. Itu yang aku khawatirkan apabila ada di antara kalian pada hari kiamat nanti menuntut dan memperkarakan diriku di hadapan Allah karena kezaliman yang aku lakukan pada harta dan kehormatannya atau pada jiwanya. Di masa Umar radhiyallahu anhu juga pernah terjadi krisis yang luar biasa. Krisis dan kemarau yang luar biasa. Sampai sebagian para sahabat Nabi mengatakan, kami menduga saat itu seandainya kemarau dan krisis ini masih terus menerus, kami khawatir Umar akan mati karena memikirkan kondisi kaum muslimin. Sampai disebutkan Umar terkadang menggaruk-garuk perutnya karena perutnya yang sedang berbunyi, dan tiada yang beliau minum kecuali minyak karena nggak ada air dan tidak ada hujan sekian lamanya. Yang beliau minum adalah minyak, dan yang beliau makan hanya keju, sehingga seringkali perut beliau berbunyi dan beliau menggaruk-garuknya dan mengatakan, walaka antuqarqir, untukmu silahkan kamu berbunyi karena tiada yang masuk ke dalammu kecuali hanya ini. Maka kaum muslimin saat itu mendatangi Abbas, pamannya Nabi SAW, satu-satunya paman beliau yang beriman kepada beliau dan masih hidup, meminta kepada Abbas untuk berdoa kepada Allah, bukan ke kuburan, bukan kepada wali fulan yang telah meninggal atau ke tempat keramat ini dan itu. Mereka meminta kepada Abbas untuk melakukan istisqa, salat minta hujan. Beliau berdoa sambil menangis karena kemarau yang sudah sekian lama dan krisis yang luar biasa. Sampai seorang Umar, presiden saat itu, orang nomor satunya kaum muslimin yang berkuasa di seluruh dunia, presiden nomor satu secara keseluruhan dunia, Romawi dan Persia telah ditundukkan oleh beliau. Sampai tidak ada yang beliau minum kecuali minyak. Hujan tidak ada, air di sumur-sumur kering. Yang menjadi minuman bahan cair yang bisa dijadikan minuman saat itu adalah minyak, dan itu yang diminum oleh orang nomor satu saat itu.
Nomor satu dalam urusan dunia karena beliau Amirul Mukminin, dan nomor satu dalam urusan akhirat karena beliaulah orang yang paling mulia saat itu. Juga disebutkan di dalam kitab An-Nujum Az-Zahirah bahwa di akhir-akhir khilafah Bani Abbas terjadi paceklik, terjadi kemarau dan krisis yang luar biasa, sampai-sampai manusia memakan bangkai. Bayangkan. Wa ukilatil kilab, anjing-anjing yang lewat ditangkap oleh manusia dan dimakan oleh manusia karena nggak ada makanan lain. Sampai-sampai disebutkan di dalam kitab An-Nujum Az-Zahirah, dan juga dinukilkan oleh Syekh Sa'ad Al-Khathlan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, sebagian orang saat itu berpura-pura jadi dokter. Begitu masuk ke dalam rumah, maka seluruh anggota yang ada dalam rumah itu mereka makan dan mereka panggang karena tidak ada makanan lain. Hidup saat itu seperti di hutan rimba. Anak-anak kecil ditangkap, dibakar, dipanggang dan dimakan layaknya seekor kambing, layaknya ikan yang dipanggang. Sehingga itu terjadi di Baghdad di bulan Sya'ban, di akhir khilafah Bani Abbas. Sehingga meluas sampai ke Mesir. Sampai ke Mesir, sehingga barang-barang yang ada di Mesir menjadi mahal. Dan disebutkan di dalam satu bulan, yaitu bulan Safar, manusia mati kelaparan mi'atun wa thalathuna alfa. 130.000 masyarakat mati. Dan mayat mereka tergeletak, tidak ada yang menguburkan mereka. 130.000 masyarakat mati karena kelaparan. Itu terjadi di akhir-akhir masa khilafah Bani Abbas di Baghdad dan di sekitarnya. Alhamdulillah kita belum sampai seperti itu jamaah. Apabila musibah terjadi, apakah itu dengan naiknya harga BBM ataukah barang-barang yang lainnya, maka hendaknya kita menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan dari kita. Hendaknya kita merealisasikan petunjuk dan arahan Allah dan Rasulnya. Yang pertama, untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan tawakal kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena tiada yang lebih baik untuk kita jadikan solusi kita selain daripada takwa dan tawakal kepadanya. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikannya solusi. Ini janji dari siapa jamaah? Ini janji bukan dari seorang raja yang terbatas kerajaannya, bukan pula dari seorang presiden, bukan pula dari seorang menteri keuangan, bukan pula dari seorang gubernur, seorang bupati. Yang memberikan janji ini adalah Rabbul Alamin, yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa janjinya untuk mereka yang selalu bertakwa kepadanya? Yaj'al lahu makhraja, akan selalu memberikan solusi untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, ia akan memberikan untuk mereka rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, bukan kepada manusia, segala urusannya dia serahkan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lemah. Karena makhluk walaupun dia raja terkaya, presiden, menteri, panglima, jenderal, militer yang hebat sekalipun, selama dia makhluk, wa khuliqal insanu dha'ifa, dia lemah, kehendaknya di bawah kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Maka Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh.
barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, bukan ke gajinya, bukan kepada bantuan COVID yang dijanjikan, bukan kepada pula raja-raja dunia, kepada presiden dan pejabat-pejabat atau konglomerat. Tawakalnya hanya kepada Allah dengan melakukan sebab-sebab yang halal. Fahuwa hasbuh, maka Allah selalu cukup untuknya. Apakah kita masih ragu dengan janji Allah ini? Apakah kita menganggap Allah tidak jujur? Apakah kita menduga bahwa Allah tidak akan menepati janjinya kepada hamba-hambanya? Na'udzubillah. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, man taraka syai'an, man dhanna annahu law taraka syai'an lillahi law lam yu'awwidhu khairan min faqad dhanna bihi su. Barang siapa yang menduga, yang mengira apabila dia meninggalkan sesuatu karena Allah, dia menduga bahwa Allah tidak akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, maka sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amri, Allah selalu menang atas segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, segala sesuatu itu telah Allah takdirkan. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, kuatkan iman kita kepada Allah dan terkhusus tentang takdir. Takdir kita telah ditulis oleh Allah semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan rezeki bagian dari takdir yang telah ditakdirkan. Rezeki kita tidak akan berkurang dari yang telah Allah takdirkan dan tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh." Tidak ada yang mati kecuali telah mengambil, telah mengkonsumsi seluruh rezekinya. Mioka mati berarti kabeh gepajuh rezeki yang Allah takdirkan. Miona rezeki gaan yang golom abih geterima, maka mungkin gepe mati oleh Allah. Tidak ada yang mati kecuali telah sempurna menerima rezekinya. Fajmilu fi talab, maka carilah rezeki dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. La yaj'alannakum istibta'u rizqi an taslubuhu bima'siyatih. Jangan dan jangan karena kalian menganggap rezeki Allah datangnya terlambat, akhirnya kalian mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang mendatangkan kebaikan di sisi Allah tidak akan pernah diperoleh dengan bermaksiat kepadanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali telah Allah jamin rezekinya. Wa kam min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak yang melata di muka bumi ini tidak mampu memikul rezekinya. Dia buta, dia cacat, pincang, enggak punya tangan, enggak punya kaki, punya rezeki Allah yang memberikan untuknya, dan ia pula yang akan memberikan rezekinya untuk kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, mati dalam, seandainya kita mati kelaparan, seandainya kita mati enggak mampu beli BBM, mati gara-gara haik hanangan tablobu, mati karena hadu, tetapi kita mati membawa iman dan amal saleh, mati membawa tauhid dan sunnah, maka sudah cukup itu sebagai keberuntungan. Hana bahaya kecuali na ayat dengan hadis. So yang mati karena ada tempat dalam neraka sakor, yang baru ya tu. Yang bahaya itu adalah mati dalam keadaan tidak membawa Islam yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri membawa Islam yang benar. Ji'uh segolom Nabi wafat, nepetebit sabuh hadis sabda li Nabi SAW kepada para sahabatnya, mengatakan, walladzi nafsi biyadih,
mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang saya khawatirkan menimpa kalian. Lon tuan hana khawatir urang ron gasin, lon tuan hana khawatir urang ron matedu mategra, walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya. Tetapi yang aku khawatirkan adalah apabila dunia ini Allah bentangkan untuk kalian, sehingga kalian berlomba-lomba karena dunia, maka dunia akan membinasakan kalian sebagaimana dunia ini telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ibadallah, aku li qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الغفور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الفقر ومن فتنة الجوع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن توفيتنا فتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب